Seri Cheetah adalah seri yang paling legendaris, paling banyak dicari bahkan sampai tahun ini. Yes, akhirnya dia ada regenerasinya. Ini adalah Cheetah 2 Pro, sportwatch yang serius dibuat untuk para road runner. Dan kayaknya dia bakal menggantikan T-Rex 3 Pro gua nih. Jam ini terasa sangat premium. Overall, hampir keseluruhan bodinya ini menggunakan grade 5 titanium, dengan sedikit plastik di bagian framenya. Untuk bagian belakang, yang ada sensor dan kena kulit kita, sudah menggunakan titanium juga. Makanya mau dilihat aja, dipegang-pegang atau kita pakai pun kesan premium itu dapet banget. Dan overall soal desainnya, gue suka pakai banget. Dia sportinya dapet, elegannya dapet juga. Diameternya 48 mm yang surprisingly terasa pas di tangan gue yang mungil ini. Feel pas digunakan juga nyaman banget. Bobotnya ada di 45,6 gram yang jadi kayak nggak terasa nempel di tangan sih. Tebal keseluruhannya juga masih aman, ada di 15,6 mm. Menurut gue ini nggak terlalu tebal, tapi memang nggak bisa dibilang tipis juga. Strapnya ini menggunakan silikon yang premium juga. Sistemnya menggunakan classic pin buckle, ukurannya 20 mm. Feel di kulitnya tuh nyaman banget. Gue suka desainnya. Dia banyak lubangnya gitu. Selain looks-nya keren, dia juga bikin lebih adem pas digunakan. Dia menggunakan sistem 4 tombol, yang 2 di sebelah kiri ini untuk navigasi up and down, dan di sini ada sebuah speaker. 2 lagi di sebelah kanan, yang bagian atas untuk masuk ke menu training, yang bagian bawah ini untuk masuk ke menu utama. Di sini juga ada mikrofonnya ya. Tombolnya terasa clicky, feedbacknya juga empuk. Di tombolnya juga ada tekstur, jadi gripnya tuh ada banget. Sayang menurut gua, tombol ini agak mendem. Jadi kadang agak susah kalau mau mencet tombolnya pas lari. Harusnya dia agak keluar dikit gitu. Ke depan ada layar AMOLED 1,32 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Kerapatan pixelnya 353 ppi. Peak brightness-nya ada di 3000 nits dan sudah menggunakan kaca safir. Menurut gua secara pribadi ya, bezelnya ini masih agak ketebalan sedikit. Oke, untuk layarnya sih cakep banget. Detailnya terasa sangat tajam, buat dipakai outdoor pun aman banget. Mau dibuat terik matahari pun masih sangat aman. Buat digunakan juga responsif, dan karena dia sudah menggunakan kaca safir, jadi bakal aman dipakai buat jangka panjang. Sensornya menggunakan BioTracker 6.0 PPG yang konfigurasinya menggunakan 5 PD dan 2 LED. Sudah ada sensor geomagnetik, altimeter, temperatur, dan barometer. GPS-nya sudah dual band dengan 6 satellite positioning. Bluetooth-nya menggunakan versi 5.3 dengan Wi-Fi 2.4. Buat health trackingnya sih udah nggak usah diragukan. Gue selalu set continuous untuk heart rate-nya dan auto untuk blood oksigen dan stress monitoringnya. Buat data sleep-nya juga cukup lengkap dan sudah ada sleep HRV, respiratory rate, dan fitur sleep apnea risk. Kalau kita gunakan jam ini untuk tidur, di sini ada fitur high beat charge. Ini semacam perkiraan bodi baterai kita ya. Di sini dia akan berkurang secara live. Ada data seberapa banyak ke charge-nya dan seberapa banyak yang sudah drain. Di sini juga ada data resting heart rate juga. Kita bahas sedikit tentang Zepp OS-nya. Ini Zepp OS terbaru, versi 5. Dia lebih smooth, animasinya juga terasa sedikit lebih fluid daripada yang lama. Di aplikasinya dikasih beberapa metrik yang cukup berguna, kayak extraction load dan training load. Di sini juga ada neck heart session. Ini semacam waktu recovery kita untuk melakukan sesi olahraga kembali. Gua suka dia dibagi dua, ada isi dan heart. Ini berguna buat kita tahu apakah tubuh kita ready atau tidak untuk melakukan workout. Karena biasanya data yang ada tuh cuma recovery time aja. Jadi biasanya kita tuh kira-kira untuk melakukan workout saat state tubuh kita masih recovery. Nah, kalau di sini kita tahu kalau tubuh kita ini nggak ready untuk workout walaupun dengan intensitas rendah aja. Kita juga bisa lihat monthly report kita. Bahkan dikasih data dari semua workout kita selama 12 bulan. Fitur lactate threshold juga sudah ada. Ini adalah perkiraan di mana keadaan asam laktat kita cepat menumpuknya. Lactate threshold ini cukup penting ya, karena gue biasanya gunakan untuk jadi parameter heart rate zone gue. Dan banyak yang merasa heart rate zone berdasarkan lactate threshold ini lebih akurat. Dia juga akan update secara otomatis setiap kita selesai lari. Fitur Maps-nya juga sudah ada dan kita harus download dulu via aplikasi Zepp. Karena jam ini sudah menggunakan Wi-Fi, proses downloadnya juga terasa cepat. Jujur, gue nggak pernah pakai Maps-nya buat navigasi. Cuman jadi pelengkap data field pas lari aja. Buat dipakai lari, pastinya nggak ada masalah ya. Apalagi untuk GPS-nya sendiri sudah akurat dan cukup rapi. Terlihat pas gue zoom tracking Maps-nya di Strava itu cukup rapi dan gak keriwil-keriwil. Pajak Strava-nya juga nggak ada sama sekali. Dan gue suka dia bisa pilih sepatu yang kita pakai saat kita selesai lari. Terus dia juga sudah ada flashlight-nya. Biasa gue nyalain waktu lari subuh atau lari pas lewat maghrib. Ada beberapa mode. Gue biasa pakai yang kelap-kelip dengan short interval. Ini lumayan supaya orang-orang di sekitar kita notice kalau kita lagi lari. Nah, yang baru di sini ada training library. Ini ada beberapa menu latihan untuk lari gitu. Ini berguna banget buat kalian yang baru mulai lari. Untuk jadwal trainingnya, kita bisa buat di menu Zepp Coach.
Tapi karena gue udah punya jadwal sendiri, gue nggak cobain ya. Untuk strength trainingnya juga sudah ada fitur muscle heat maps. Jadinya kita bisa tahu otot mana saja yang terkena impact saat kita latihan. Dan karena ini jam Amazfit, dia sudah support menu HYROX baik rest ataupun training. Sudah ada menu hybrid training juga. Baterainya ada di 540 mAh yang gue pakai itu bisa bertahan 4-5 hari. Ini dengan keadaan always on display dan notifikasi full menyala. Dan gue rutin latihan lari dan strength training. Dengan intensitas begini, gue bisa bilang kalau daya tahan baterai itu solid banget. Kesimpulannya, jam ini bakal dijual di harga 7 jutaan. Yes, harganya ada di atas T-Rex 3 Pro. Tapi menurut gua jam ini tuh worth it banget. Apalagi sebagai road runner, menurut gua tuh fiturnya udah cukup. Yang jadi deal breaker di gua tuh cuman bezelnya yang masih kegedean, tapi dari build quality, dari matrix data dan daya tahan baterainya tuh udah solid dan cukup decent. Sebenarnya gua mau pakai buat daily driver gua, tapi gua lagi galau karena gua dikirimin seri ultranya juga. Ya ditunggu deh review seri ultranya ya.